C. Ya, teman. Tapi kok cepat beli ide ya. Kalau misalkan nanti backgroundnya
Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Saat ini mari kita datang dengan hati yang rindu, seperti rusa yang rindu sungai. Begitu juga jiwa kita rindu akan hadirat Tuhan. Mari kita buka hati dan kita minta Roh Kudus mengurapi dan memenuhi kita semua. Kita angkat lagu pujian. Dia Roh Kudus
dan kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami berkati dari awal, tengah hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu, biar kiranya Tuhan berikan kami roh sukacita ya Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mereka yang masih di jalan, biar kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau mulai ibadah ini di dalam nama-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Yang tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Kita percaya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau naikkan syukur kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau bersorak-sorak memuji nama Tuhan.
kasih untuk pertemuan pujiannya. Semoga pujian tadi boleh memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya kembali kita akan nyanyikan pujian selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh yang hidup
untuk kehidupan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama kiranya kami naikkan perkenankan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati pikiran kami, memberikan kami hikmat, akal budi, pengertian, untuk kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kita. Tuhan urapi, biar kiranya urapan kuasa Roh Kudus saja yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua pada pagi hari ini dikenyangkan oleh firman-Mu dan kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Nama-Mu biar kiranya Tuhan untuk pimpin dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur doa kami yang penuh kekurangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang akan menyempurnakannya di akhirat kelak. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Manuel. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, di hadapan kita ada sebatang lilin yang menyala. Itu mengartikan kita memasuki masa Advent yang pertama, ya. Minggu pertama menyongsong hari Natal, ya. Minggu pertama tanggal 7 Desember, ya. Minggu depan tanggal 14, minggu depannya lagi tanggal 21, ya. Advent minggu ketiga. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita akan membaca di surat 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat berapa? 10. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun saudara. Jadi kita semua akan menghadap apa? Akan menghadap apa? Tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Ya, untuk diadili, ya. Ibrani 9:27, ya, hampir identik dengan ayat ini. Ibrani 9:27. Ibrani 9 ayat 27, ya, hampir mirip, hampir sama artinya dengan 2 Korintus 5 itu, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Haleluya. Ya. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan, ya, apa-apa yang kita perbuat di dunia ini, ya. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22
ayat 11 dan 12 ya, 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, jadi supaya puas. Ya, kalau masuk neraka juga puas. Amin. Siapa yang berbuat jahat, terus aja berbuat jahat, terus. Ya. Supaya nanti di neraka nggak nyesel, karena udah kenyang berbuat jahat. Ya. Dan yang cemar terus buat cemar, terus, supaya nanti di neraka tidak nyesel. Oh, gue puas di dunia, gue udah berbuat cemar. Asik. Yang kudus terus berbuat kudus, supaya nanti di surga untung bagusnya gua nggak ikut teman gua, bagusnya gua nggak ikut itu orang itu. Wah, kalau gua ikut-ikutan dia masuk neraka. Ya, benar. Ini jadi jangan main-main, kita akan mempertanggungkan jawab. Ya, kalau katakan yang malas, dia terus malas aja. Ya, yang malas terus aja malas. Ya, firman Tuhan bilang ya, barang siapa yang kudus terus berbuat kudus, barang siapa yang jahat terus berbuat jahat. Nah, ya, kenyataannya memang seperti itu ya, saudara. Ya, susah kalau ada orang malas susah banget. Banyak alasan. Ya, orang malas paling pintar bikin alasan. Gak sempet, repot, banyak kerjaan. Wah, paling pintar dah bikin alasan. Tapi kalau orang rajin, ya selalu mencari solusi. Ya, orang rajin selalu mencari solusi. Wah, mencari duit susah. Aduh, sekarang susah. Nah, dia terus minta hikmat dari Tuhan, terus minta hikmat, ya, minta jalan keluar, minta kekuatan. Amin, saudara. Tapi kalau orang malas, wah, banyak ya alasannya. Nggak sempat gua. Udah lu aja di gereja, wakilin gua aja lah. Emangnya ke surga bisa wakil? Ya? Bisa wakil? Nggak bisa. Siapa yang makan, siapa yang kenyang. Bisa? Ngeliatin, gua ngeliatin lu makan, kenyang lu, gua jadi kenyang lu. Nongkrong aja tukang sate ngisep itu. Ngisep, ya, bau sate. Gua kenyang lu. Kenyang duduk di sebelah tukang sate. Ya, saudara ya. Jadi semua akan berakhir, ya. Khotbah 3 ayat 1. Ya. Untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya, ada saatnya. Ya. Denyut jantung kita dari lahir sampai sekarang masih kerja terus ya, masih kerja pompa darah, masih kerja. Ada saatnya nih, nanti jantung ini tambah lemah, lurus, ya, lurus grafiknya itu, ya sudah, mati, ya, ya, beneran. Jadi ini sekarang ini jantung kita mesti terus bekerja ya, masih terus bekerja pompa darah terus, ya. Tapi nanti ada saatnya akan stop, ya, stres, stroke, stop, ya, ya, udah stres, stroke,
stop. Ya. Stop. Apa yang stop? Ya. Jantungnya udah capek, ya, udah capek dia dari lahir, terus bekerja ya, saudara. Nah, jadi gunakanlah sisa waktu yang ada. Jangan menuruti kehendak manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Amin. Ya, ya, jadi ya biarlah yang malas sama malas, Tuhan katakan ya. Ya, saudara. Tapi yang rajin terus bertambah rajin. Amin. Ya. Yang kudus terus tambah kudus. Ya. Supaya nanti jangan ada timbul penyesalan. Ya. Misalnya kita dicemplungin ke neraka ya puas. Amin, saudara. Enak kan di neraka? Jangan main-main, ya, jangan sesumbar. Ada orang sesumbar bilang benar belum neraka dah. Belum ngerasain dia, ya. Itu kan ada ya Lazarus dengan orang yang kaya ya kan? Ya, Lazarus semasa di dunianya, wah, pagi makan, siang sore nggak makan, ya. Pagi nggak makan, ketemu makannya nanti sore, jadi begitu. Kekurangan makan. Tapi seorang kaya tiap hari makan enak. Ya. Lazarus mati, si orang kaya juga mati. Ya. Lazarus di mana? Di pangkuan Bapak Abraham. Sedang dimanja, ya, oleh Bapak Abraham dimanjakan. Si orang kaya, ada di neraka. Orang kaya lihat, enak amat itu Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Pak Abraham, tolonglah Lazarus datang ke sini. Celupkan jarinya ke air, teteskan ke tenggorokanku, aku kering. Pak Abraham bilang, nggak bisa sayang. Ya, jaraknya terlalu jauh antara Lazarus dengan kamu. Ya, kamu di dunia sudah makan enak. Ya, udah pesta terus tiap hari. Sementara Lazarus kekurangan makan. Sekarang dia sedang dimanja, ya, dimanja. Haleluya. Mau dimanja oleh Tuhan? Iya dong, ya, mau dimanja. Nah, kalau mau dimanja bagaimana? Ya, kita harus, ya, yang kudus bertambah kudus, yang rajin bertambah rajin. Yang malas, biarin malas saja terus, kata Tuhan. Dan haleluya, mau rajin apa mau malas? Ya, rajin dong, ya kan? Rajin, haleluya. Ya, jadi orang kaya sehebat siapa, saudara? Ya, ada raja di Alkitab, ya. Raja Salomo kaya, ya, Abraham kaya, Salomo kaya. Ya. Mereka tuh kalau mengadakan pesta nggak cukup sehari, ya, ada yang seminggu pesta terus, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ya, ada yang 3 bulan, ya, tetap aja ada akhirnya, ya. Masa mau pesta terus sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun terus pesta? Nggak ada, ya. Ya, artis Taiwan Teresa Teng, kenal nggak Teresa Teng? Tahu nggak? Kalau nggak tahu mah kelewatan ya. Taunya Inul. Coba kalau kita jalan-jalan ke Toko 3, ke Pancoran, wah, itu lagu-lagunya ya. Ya. Apa diantaranya apa? Wilaysian. Apalagi? Ya, pokoknya orang apa? Tenggelam mah tahu lah Teresa Teng ya. Ya, dia meninggal. Wah, itu masa berkabungnya, tahu nggak? 3 bulan. Masa berkabungnya itu terus ya. Wah, karena dia nggak terkenal hanya di Taiwan, di Indonesia, di Jepang, di Amerika, di semua negara nyanyikan lagunya dia. Ya.
toh berakhir juga, ya. Pestanya, ya, apa perkabungannya ya selesai juga, ya. Jadi orang sehebat apa, orang sekaya apa, kalau mengadakan pesta pasti ada endingnya, ada akhirnya, ya. Demikian juga hidup kita, ya, akan ada akhirnya. Apa mau seperti Khairul Anwar mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wah, mau hidup 1000 tahun? Boro-boro 1000 tahun. Udah berapa tahun, Pi? 70 tahun. Mau 1000 tahun lagi? Ya, Khairul Anwar, ya penyair, kita mau hidup 1000 tahun lagi. Wah, kayak apa tuh ya, udah mengkelung begini. Ya, saudara, ya. Musa katakan masa hidup kami 70 tahun. Kalau aku tahan 80 tahun. Ya, apa kebanggaannya? Sakit penyakit, penderitaan, ya. Haleluya. Ya, saudara-saudara Kristus. Jadi, mumpung kita masih hidup, ya, gunakanlah waktu yang ada. Amin. Ya. Jadi kualitas, ya, kualitas hidup di dunia ini dengan di akhirat, ya, mana lebih baik kualitasnya, Bapak Ibu? Kualitasnya mana lebih baik? Kok diem aja? Ya pasti di saudara, di surga, ya kan? Kualitasnya pasti lebih baik, amin. Di dunia ini ada tsunami, ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada tanah bergerak, ya banyak, ada banjir rob, ya kan? Di surga nggak ada, ya. Di dunia ini ada kebakaran, ya, kayak di Hong Kong itu, ya, kebakaran hebat, ya. Wah, Hong Kong itu sangat menjunjung tinggi keamanan, ya, keamanan sangat didukung. Tapi masih aja yang aneh, itu kebakaran terdahsyat. Berapa tower itu yang kebakar? Ya, 7 tower, ya. Waduh, di atas banyak lansia itu, orang-orang tua. Ratusan orang kepanggang, ya, mati kebakar, ya. Nah, padahal Hong Kong sangat menjunjung tinggi, ya, keamanan, safety, ya. Tapi nyatanya bisa juga lengah karena lagi renovasi, ya, lagi ngelas, percikan apinya itu kena pembungkus itu yang kayak dari jalan-jalan itu, ya, mau dibungkus dari bawah ke atas pakai bambu lagi, ya, supaya hemat, ngirit, ya. Nggak diperhitungkan lagi segi keamanannya, ya. Tentu saja itu semua sangat cepat merambatkan api, ya, sehingga ya, banyak yang korban. Udah di dunia, ya, saudara, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada tanah bergerak, kebakaran, ya, peperangan, ya kan? Cina sama Jepang nih sekarang, ya. Cina dengan Jepang, sudah ngerembet terus dah, ya. Saudara, karena itu menggenapi janji firman Tuhan, ya. Jadi memang kedatangannya sudah sangat dekat, ditandai dengan berbagai macam, ya, kejadian, ya, saudara. Jadi jangan kira itu mau biasa, ya, emang harus terjadi, ya, saudara, ya. Itu pertanda supaya kita berawas-awas, berjaga-jaga, ya. Jangan mumpung hidup, apa dia ada iklan itu, hidup cuma sekali, ayo cari duit yang getol, ya, cari duit yang getol. Wow.
bukannya cari akhirat, tapi cari duit yang getol. Nah, coba benar apa kan nih? Ya, kita baca di mana? Amsal Salomo 23 ayat 4 dan 5 ya. Amsal Salomo 23 ayat 4 dan 5. Ya, cari duit sih boleh, yang wajar-wajar saja ya. Jangan ngoyo. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Ya, firman Tuhan loh. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, jangan berangan-angan ini jadi orang kaya. Ya, tinggalkan niatmu itu. Ya sudah. Seperti Alkitab, ada seorang anak muda, dia datang kepada Tuhan, guru yang baik, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ya, ini anak muda ini pintar cari duitnya, kaya dia, masih muda udah kaya, pintar kan ya? Pintar, masih muda udah kaya, tapi dia takut mati. Dia pengen hidup terus, ya. Makanya dia datang sama Tuhan, guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Oh, hidup yang kekal, ya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, ya hormatilah orang tuamu. Itu mau udah saya dari kecil udah saya lakukan, guru. Wah, ini benar apa enggak nih muda ini? Tuhan lihat, kayaknya benar. Benar nih anak muda ini ya. Dia nggak mencuri, dia nggak membunuh, dia nggak berzina, ya. Kamu hanya kurang satu, ya. Jualah apa yang ada padamu, berikan kepada orang miskin. Wah, ini masih nggak bisa. Untuk satu ini saya nggak bisa, Tuhan. Akhirnya dia, sorry Tuhan Yesus, permisi Tuhan, ngeloyor. Ngeloyor dia tidak mau, enak amat. Saya kerja capek-capek, suruh bagi-bagi ke orang miskin. Lalu Tuhan bilang sama murid-muridnya, alangkah sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Wah, muridnya bingung. Wah, kalau gitu siapa nih yang bisa masuk surga nih? Lubang jarum kecil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Ya benar. Cari duit sewajarnya saja. Ya. Susah senang tidak akan yang menambahi. Dua kata-katanya. Susah senang nggak akan ada menambahi. Ya. Yang harus kita kejar adalah hidup kekal. Amin, saudara. Hidup kekal dalam kerajaan surga itu. Ya, kalau ada makan, minum, pakai, cukuplah itu. Kata firman Tuhan. Jangan berangan-angan jadi orang kaya. Ya. Apa jadi orang kaya tenang hidupnya? Enggak tenang, saudara. Mendingan tukang becak, ya, tukang pemulung masih meninggal. Tidur di gerobak enggak jadi ya. Tidur di bawah kolong jembatan juga pules. Ya, orang kaya, waduh, naruh duit taruh mana, bingung ya. Taruh di bank, ntar ya banknya bangkrut. Taruh di rumah, taruh kebakaran. Waduh, akhirnya nggak bisa tidur, ya, stres, darah tinggi, stroke, stop. Ya, sudah, ya. Asal ada makan dan minum cukuplah itu, firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi dikatakan di firman Tuhan, ya, di dalam Injil Lukas 12 ayat 15. Injil Lukas 12 ayat 15. Mau jadi orang kaya? Amin.
Haleluya. Abraham kaya, Salomo kaya ya. Nggak ada, Daud juga kaya. Jadi kaya dilarang nggak sih? Tidak. Ya, tidak dilarang. Tapi kalau udah kaya, ya jangan. Oh. Ya, Lukas 12 ayat yang ke-15. Ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Ya, tidak tergantung dari kekayaannya itu. Ya, ada saatnya nanti uang nggak bisa menolong kita, ya, nggak bisa lagi menolong kita. Ada saatnya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mengenal kita ya, kita dikenal oleh Tuhan. Mau dikenal oleh Tuhan? Amin. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, enak. Anakku, ya, mari sini. Ya. Tuhan akan tolong kita di dalam bencana, dalam musibah apa ya. Kan di YouTube ada ya, yang di Sumatera sana, ya, ada satu rumah punya anak Tuhan yang setia, nggak kenal lumpur, ya, nggak kenal ini kayak ada yang mager ini ya. Nah, itulah Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya yang setia. Haleluya. Ya, Yakobus 4 ayat 14. Oh, firman Tuhan bilang apa? Yakobus 4 ayat 14. Ya, saudara, surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, jadi kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, apa yang akan terjadi besok? Kita nggak tahu. Mereka yang tinggal di Sumatera, yang tinggal di Aceh, ya, apa tahu akan terjadi bencana seperti itu? Nggak tahu. Ya. Nah, maka sebab itu, ya, yang bijak adalah berjaga-jaga. Haleluya. Ya. Matius 6 ayat 30 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Ya. Cari uang boleh, cari uang ya, karena kita masih tinggal di dunia ini ya, saudara. Cari uang boleh, tapi ya sewajarnya saja. Jangan sampai ngoyo dan ngoyo, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sampai tulang dibanting-banting, ya, banting tulang. Ada sini kami banting tulang, tulangnya dibanting-banting. Ya, nggak usah seperti itu ya, saudara. Tuhan sudah mengatur apa rezeki kita, sudah diatur oleh Tuhan. Haleluya. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Surat 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 ya. Haleluya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ya, ya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, betul? Jadi kita menghargailah apa hari Sabat, hari perhentian. Ya.
jangan kita melecehkannya. Ya, ngakunya si anak Tuhan, KTP-nya Kristen, ya, tapi nggak ke gereja. Nah, ini kan melecehkan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan sanggup ya memberkati kita. Tuhan sanggup ya menyuruh berkat-berkatnya, amin. Hei berkat, pergilah ke rumah anakku. Ya, pergi saudara. Ya, nah, di mana? Ya, kita baca di Mazmur pasal 33 ayat 3 ya. Mazmur 3. Kitab Mazmur. Haleluya. ya maksud saya, ayat yang ke Mazmur 133 ya. Seperti embun gunung Hermon ya, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Tuhan sanggup memerintahkan berkat, berkat, pergilah ke rumah anakku. Ya. Siapa? Ya. Nurut berkat. Amin. Ya. Semuanya taat pada perintah Tuhan. Ya. Ikan hiu, ikan paus, ikan apa, singa, nurut. Ya, pada waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, ya, Tuhan bilang tutup mulutmu singa, tutup. Ya, tidur aja. Nurut. Biarpun perutnya lapar ya, perutnya lapar, aduh tapi gue ngantuk nih. Ada makanan sini, ada nih makanan ini. Tapi kok gue kenyang ya. Tuhan bisa bikin kenyang untuk perut singa. Amin. Ya. Wah, Raja Darius mau udah cemas-cemas. Aduh, Daniel, hamba Allah setia, masih hidupkah kamu? Ya. Daniel menjawab, Baginda Raja, kami baik-baik saja di sini. Senang. Raja Darius senang. Ya. Aduh, disuruh keluar. Diperiksa, nggak ada yang cacat ya, nggak ada yang cacat. Ya, benar. Allah sanggup memerintahkan singa untuk akutkan mulutnya, tidur, tidur dia. Nah, setelah Daniel dilepaskan, nah ini orang yang bikin ini, ya, yang mengada-ada, yang bikin perkara, dan dia dimasukin sekeluarga, istri anak-anaknya dimasukin ke gua singa, sebentar aja habis dilahap oleh singa. Ya, benar. Tuhan sanggup memerintahkan berkat, Tuhan sanggup memerintahkan apa badai, ya, bencana, ya, untuk apa menghindar dari anak-anak Tuhan. Amin, benar? Ya, Tuhan sanggup. Bencana menjauhlah dari anak-anakku. Ya. Haleluya. Ya. Badai, topang, taat sama Tuhan ya. Teduhlah, tenanglah, tenang. Ya. Murid-murid Tuhan udah pada teriak, Guru, binasa kami mau tenggelam. Ya. Tuhan, kenapa kamu takut? Ya, kenapa kamu takut? Ya. Lalu Tuhan menghadik danau dan danau pun menjadi tenang. Haleluya. Ya, saudara-saudara, jadi kalau kita tahu masa hidup kita ini ada saatnya, maka janganlah kita sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ya, hanya sementara. Cuman numpang lewat. Ya. Numpang lewat saja kita. Haleluya. Jadi pastikanlah ya, nama kita ada di dalam buku kehidupan. Amin, saudara. Ya. Haleluya. Untuk itu ya kita mau tetap setia. Ya, setia, biar tetap setia.
Ya, biarpun keadaan ya, tidak baik, tapi kita mau tetap setia. Haleluya. Pesta pasti akan berakhir. Ya, demikian juga kehidupan akan berakhir. Tapi kapan kita nggak tahu. Ya, yang pasti kita akan tetap setia pada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Yuk, yang lain Firman Kudus. Salibnya, salibnya, Maksud ayat ini adalah mengingatkan kepada kami supaya kami tidak timbul penyesalan. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami. Berkati umat-Mu, berkati perjamuan kudus ini ya Bapa, agar perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salibnya, salibnya, Yesus.
bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengar firman Tuhan saya bacakan. Dan sudah malam, Yesus mengambil roti serta mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Ya, kita angkat cawan. Dan sesudah makan, lalu Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kematian Kristus Tuhan bukanlah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami telah menunggal bersamamu. Oh, kami telah melakukan perjamuan kudus ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya perjamuan kudus ini telah mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Oh, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah beban berat diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga telah mengangkat harkat hidup kami. Yang dahulunya kami adalah hamba-hamba dosa, tetapi sekarang kami telah dimerdekakan oleh darah Yesus, dan kami semuanya adalah hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk. Silakan Bapak ya. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah dilanjutkan dengan memberikan persembahan. Kesabaran
selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Untuk ibadah yang akan diliburkan mulai dari tanggal 17, 19, dan 20, yaitu ibadah hari Rabu, kaum wanita, dan doa puasa. Nah, kita akan bertemu kembali nanti pada ibadah Natal di tanggal 21 Desember pada pukul 4 sore. Ya, ibadah tanggal 28 Desember tetap diadakan dan akan diadakan kembali juga ibadah tahun baru pada tanggal 31 Desember pada pukul 8 malam. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu ada Ibu Rohani dan Ibu Juwika. Untuk persembahan perpuluhan ada NN, Ibu Sumiati, dan Ibu Kuncoro. Ucapan syukur ada Ibu Burhan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mengisi sampun Natal, boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yang berulang tahun sepanjang bulan November, nanti diharapkan setelah pengumuman baru ke depan nanti Bapak Gembala akan mendoakan. Di hari ini akan dibacakan jadwal tugas Natal. Ibadah Natal di GBA Bukit Herman akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2025 pada pukul 4 sore. Ya, penyambutannya Ibu Susan dan Ibu Ona. Untuk WL-nya ada Ibu Yemima, singernya ada Saudara Alek dan Saudara Stefanus. Persembahan pertama Ibu Acen dan Ibu Sohati. Persembahan kedua ada Ibu Rohani dan Ibu Ratna. Keamanan dan parkir ada Bapak Yosef dan Bapak Akong. Untuk kata sambutan ada Saudara David. Multimedia Saudara Maiken. Seksi peralatan Saudara Hematio dan Bapak Iwan. Seksi konsumsinya ada Ibu Rudi dan Ibu Leni. Seksi kebersihannya ada Bapak Burhan. Seksi dokumentasi ada Bapak Adrian. Untuk perwakilan penyalan lilin yaitu Gembala Sidang Bapak Pendeta Herman Jugono. Pembicara yaitu Ibu Pendeta Wohana Triyanti. Perwakilan ibadah umum ada Ibu Akong. Di sini Ibu Sofi. Iya. Oh, Bapak Akong. Untuk perwakilan ibadah kaum wanita ada Ibu Leni. Perwakilan ibadah sekolah minggu Saudari Kleora. Nah, demikian pengumumannya, saya sampaikan. Ya baik, kita mau berdiri dengan doa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk suami daripada Ibu Akin, yaitu Apak, yang saat ini sedang dirawat di ICU. Mari Tuhan Yesus, oh belas kasihan Tuhan dinyatakan, biar Apak dia boleh buka hati, mau buka hati, mau percaya kepada nama Yesus. Tuhan Yesus, biar melalui kejadian ini Apak boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Kau berkati obat-obat yang diberikan baik infus untuk boleh membantu Apak kembali boleh mengalami kekuatan, kesembuhan. Biar Tuhan Kau berikan kesempatan untuk apa boleh kembali mau datang pada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, umat-Mu sebentar akan pulang. Berikan perlindungan-Mu di jalan, dijauhkan yang jahat dan marah bahaya. Memberkati Natal kami tanggal 21 Desember. Biar semuanya Tuhan mencukupi segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Dan kami juga mendoakan Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Medan, serta yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, korban erupsi Gunung Semeru. Biar mereka semua juga diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Haleluya. Bapa di surga,
pimpin sertai perjalanan umat-Mu ya Bapa. Dan umat-Mu akan menerima berkat yang daripadamu. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyadari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Oh haleluya, terima berkat-berkat yang terbaik ini. Dan kita semua umat yang percaya katakan amin. Ya, yang berulang tahun, yuk silakan maju, kelupaan ini. Yuk, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan, lebih dari hidup. Kesehatan, masa depannya Tuhan pimpin. Berkati juga kedua orang tuanya, papa mamanya, Bapak Prengki dan Ibu Sari diberkati Tuhan. Biar berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun tercurah kepada anakmu Audrey ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tahun kemarin
cowok. Iya, cowok. Masa sih? Itu berapa? Hitam. Hitam aja. Iya. Kapan mau ambil? Jadi pakai nggak? Kan kurang satu terus punya suamiku. Iya ya. Mau ngambil ke Bogor, ini apa nih ke Bogor? Aku gitu, oh iya siapa kan banyak ya. Dia kan kemarin banyak ya. Ada. Ya, kan tanda pinjam ya. Siapa enggak? Ya. Ukurannya sama. Karena kalau mau lihat Emi remaja ini segini badannya Emi remaja segini. Kalau mau lihat Emi remajanya ini persis. Oh, tolong aku cuci tante dong.